Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di bulan suci Rajab, salah satu bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan Rajab ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rasulullah mengatakan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati, bulannya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan yang disucikan? Ada apa di bulan Rajab? Bulan Rajab ini adalah bulan di mana suatu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratil Muntaha sampai di Alamul Mustawa, dan beliau menerima hadiah yang sangat istimewa, privilege dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Dan di bulan Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah. Sampai-sampai beliau mengajarkan kita satu doa yang sangat terkenal dan boleh jadi kita sudah hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan berikanlah kami umur supaya kami bisa sampai di bulan suci Ramadan. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita minta dipanjangkan umur kita, supaya kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberi umur yang panjang sehingga kita bisa dapat bulan suci Ramadan dan melaksanakan berbagai macam ibadah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan salat 5 waktu oleh Allah. Kadang muncul pertanyaan di benak kita, kenapa di sekitaran kita ini banyak umat Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu, rajin ke masjid, tapi kelihatannya masih tetap suka melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang di sekitaran kita yang rajin sholat, bahkan tidak pernah alfa 5 waktu, dan kalau ada sholat berjamaah di masjid rajin sekali datang sholat. Tapi kenapa perlakuannya masih tetap menyukai
hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Taruhlah misalnya seorang pejabat yang rajin sholat, tapi masih tetap juga rajin korupsi. Ada juga orang yang ketika azan dikumandangkan oleh muazzin, bergegas-gegas ke masjid, tapi tetap juga menipu sesama umat Islam, suka membodoh-bodohi orang, ya. Bahkan masih aktif melaksanakan zina. Ini kadang muncul dalam benak kita, ya. Kenapa sih ada orang-orang yang rajin sholat tapi masih tetap melaksanakan perbuatan keji dan mungkar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menghindarkan orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini masih banyak terjadi di sekitaran kita. Kemudian yang kedua, kadang juga kita melihat banyak orang-orang yang di sekitaran kita, boleh jadi teman kita atau sahabat kita, rajin sholat, tapi seakan-akan dia tidak cinta perdamaian, dia tidak cinta persatuan dan kesatuan. Ada apa di balik sholatnya itu? Malah tidak jarang dari mereka rajin sholat, tapi tidak segan-segan menuduh kita sebagai seorang pelaku bid'ah, pelaku kemusyrikan, dan kadang mempermalukan sesama di hadapan orang banyak. Padahal kita ini sholat hanya satu kiblat yang kita gunakan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Hanya kiblat Masjidil Haram yang kita jadikan kiblat kita. Kenapa masih banyak orang-orang yang dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan sosial kita, sering mengajak kita bertengkar? Bukankah dalam agama Islam ini ada 4 mazhab? Bahkan masih ada aliran-aliran, pendapat-pendapat ulama yang dikembangkan oleh para ulama. Ini pertanyaan yang kedua yang kadang muncul dalam kita. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah sholat ini tidak mempengaruhi kepribadian seseorang? Kemudian yang ketiga, sholat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, itu mendidik kita untuk senantiasa disiplin dalam kehidupan sosial kita. Banyak orang yang rajin sholat 5 waktu tapi tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Dia sebagai aparatur negara, aturan yang diterapkan oleh atasan bahwa kita harus masuk kantor jam 8, ternyata jam 10 baru muncul di kantor. Kurang disiplin. Orang-orang di Eropa, kalau kita melihat keseharian mereka itu, sebenarnya mereka itu mengamalkan ajaran Islam, ajaran disiplin, sangat taat mengatur waktu. Tapi kita umat Islam kadang dalam istilah Bugis sering sekali melalaikan janji kita. Mak janji terde lese pecah. Ini
Di Eropa, kalau kita ke Eropa itu orang sangat disiplin ya. Kalau dia bilang jam 9 lewat 5 menit, tepat jam 9 lewat 5 menit. Makanya Al-Imam Abdu dan Asy-Syaikh Dr. Muhammad Imarah pernah menyampaikan satu ungkapan bahwa ra'aitul Islam fi Eropa walam aral muslimin. Saya lihat ajaran-ajaran Islam itu diterapkan di Eropa, tapi saya tidak lihat umat Islam. Wa ra'aitul muslimina fi syarqil ausat walam aral Islam. Saya lihat banyak orang-orang di Timur Tengah, banyak sekali umat Islam di Timur Tengah, tapi saya tidak lihat ajaran Islam. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Imarah. Ini menandakan bahwa kita ini umat Islam sering sekali tidak menghayati apa sebenarnya di balik salat itu. Padahal salat itu mendidik kita untuk senantiasa disiplin dalam menggunakan waktu. Kemudian yang keempat, salat itu mendidik kita supaya kita bisa fokus dalam melaksanakan satu pekerjaan. Orang yang aktif melakukan salat, khusus salatnya, itu adalah orang-orang yang fokus dalam menjalankan aktivitasnya. Banyak orang-orang atau anak-anak mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, saya ini tidak berprestasi di sekolah." Orang tuanya menjawab, "Bukannya kau tidak berprestasi, nak, cuma kamu itu tidak fokus." Banyak orang-orang kita yang sukses di dunia ini, dalam kehidupan sosial sukses. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang fokus. Taruhlah misalkan guru kita Profesor Dr. Basri Hasanuddin pernah menjadi rektor Universitas Hasanuddin, pernah menjadi duta besar di Iran. Tidak dipungkiri, pasti beliau itu adalah orang-orang yang sudah terlatih fokusnya. Dan kefokusan itu bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan sholat kita. Inilah ulama mengajarkan kepada kita, kalau anda ingin fokus dalam pelaksanaan sholat, ingin disiplin, ingin terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan ingin menjaga persatuan dan kesatuan, ulama kita mengajarkan dua resep. Yang pertama, yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dalam salat kita upayakan menghadirkan Tuhan di depan kita. Banyak orang-orang yang terburu-buru salat, tidak tahu apa yang mereka ingat. Ulama kita mengajarkan, kalau mau khusyuk salat kita, hadirkan Tuhan ketika kita melaksanakan salat. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau tidak mampu melihat Tuhan, yakin, seyakin-yakinnya Tuhan melihat kamu. Pasti kita khusyuk dalam pelaksanaan salat. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini aktif melaksanakan salat 5 waktu, tapi saya ini tidak bisa khusyuk. Saya tidak bisa fokus ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Memang jarang ada orang yang bisa full kehusukannya dalam salat. Sehingga pada saat itu Ali keberatan, "Ya Rasulullah, ana astatiu an asyuk." Saya ini adalah orang yang mampu khusyuk full dalam salatku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Ali, sekiranya engkau mampu khusyuk full dalam salatmu, coba lakukan. Saya akan berikan hadiah surbanku ini kepadamu." Maka salatlah Ali. Ketika dia salat dari awal sampai akhir, full konsentrasinya khusyuk kepada Allah. Tapi apa yang terjadi menjelang salam terakhir itu, dia ingat bahwa ternyata kalau saya khusyuk nanti saya akan mendapatkan surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah melaksanakan salat diuji oleh Rasulullah, mukanya murung. Rasulullah bertanya, "Kenapa kau Ali?" Dia mengatakan bahwa, "Maaf ya Rasulullah, tadinya saya khusyuk full, tapi ternyata menjelang salam akhir salat saya, apa yang terjadi? Saya ingat hadiah yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian yang kedua, kalau mau khusyuk dalam salat, resep yang diajarkan oleh ulama kita,
Ya bani Adam, huzu zinatakum inda kulli masjidin. Ketika kau ingin melaksanakan salat, gunakanlah pakaian yang bersih. Bersih dalam artian bersih dari najis, yang kedua bersih dari barang-barang haram. Jangan menggunakan barang pakaian-pakaian yang hasilnya dari hasil korupsi, dari penipuan, digunakan salat. Kata ulama kita, ketika kita menggunakan barang-barang yang tidak bersih, boleh jadi itu akan mengganggu konsentrasi kita di dalam melaksanakan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yuhazzirukum 'anil ma'asi faqad khasiral muftilun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warda illahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubika man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.